Setelah runtuhnya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah 130 tahun lalu, dan kini tergantikan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Malam itu, di sebuah desa di wilayah Mataram, telah dihebohkan oleh seorang wanita parubaya. Nampaknya histeris ketakutan. Mereka pun berteriak minta tolong kepada para penduduk. Setelah mengetahui suaminya tewas dengan luka cakar di bagian wajahnya, semua penduduk pun berbondong-bondong untuk membantunya. Menilik dari lukanya seperti cakaran binatang. Sedangkan di tempat lain, nampak seorang lelaki yang sedang membangunkan istrinya karena waktu sudah subuh. Namun istrinya pun tak bergeming. Lelaki itu pun kemudian menghampirinya sebab mereka pun merasa curiga terhadap istrinya. Namun alangkah terkejutnya setelah membalikkan badan istrinya, ternyata wajahnya penuh luka cakaran juga, sama kejadian yang seperti desa sebelah. Lalu kemudian lakinya pun jadi histeris. Pada saat itu juga, petugas peronda pun dikerahkan. Apa itu? Ayo, ayo. Rahmat? Ini si Rahmat, anaknya Pak Kajan. Kenapa dia? Kenapa jadi begini? Kejadian itu pun tidak hanya satu kali dua kali terjadi. Namun, hal-hal serupa pun sering terulang di hari-hari berikutnya. Sehingga kejadian-kejadian itu pun sampai telinga ke Raja Mataram. Dan kini sang raja pun sangat marah setelah mendengar adanya pembantaian-pembantaian yang tak berperi kemanusiaan itu. Ia pun mengatakan bahwa mereka sendiri yang akan menantang pembunuh tersebut satu lawan satu. Durjana itu maunya apa? Menantang aku? Menguji Mataram? Baik, aku tantang pembunuh itu satu lawan satu. Ampun Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa demi tegaknya wibawa Mataram, Gusti. Betul, Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus Durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram pada rakyatku. Sendiko, Gusti. Malam itu, ketika Tumenggung Surotani pulang ke rumahnya, ia pun langsung disambut oleh istrinya. Ia pun melaporkan bahwa baru saja hampir terjadi pembunuhan di tempat itu. Seorang wanita tua pun menceritakan di saat kejadian pas berada di tempat itu. Lalu kemudian menceritakan tentang pembunuh misterius tersebut. Baru saja bersama putranya berjalan di kegelapan malam dan anaknya merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi wanita tua itu tidak memperdulikannya karena ia menganggap hanya hewan liar yang berkeliaran di malam hari. Akan tetapi wanita itu sangat terkejut di saat baru saja memasuki kamarnya setelah melihat si pemuda itu dicekik oleh seorang wanita tua yang wajahnya menyeramkan. Makhluk itu sangat mengerikan dan bisa menghilang, Kanjeng. Bentuknya seperti manusia biasa, tapi tidak lumrah. Aneh. Hamba mohon menghadap, Kanjeng. Silahkan. Adipati Sirotani belum juga menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba muncul seorang prajurit. Mereka melaporkan bahwa ia telah menangkap manusia yang selama ini dicurigai. Sang Tumenggung pun langsung menghampirinya dan dia menanyakan siapa sebenarnya wanita tua itu. Wanita tua itu pun mengaku bernama Nini Towok. Adipati Sirotani pun kemudian menanyakan kepada kepala prajurit, kenapa wanita tua itu ditangkap. Sang prajurit pun memberitahukan bahwa Syekh Ali Akbar lah yang mengalahkan wanita tua tersebut. Syekh Ali Akbar adalah sesepuh Mataram, satu-satunya guru besar agama Islam di kerajaan tersebut. Sedangkan Nini Towok sendiri adalah Nyai Bidara, istri dari Kiai Jabat, serta murid dari Kiai Ageng Banaspati, yang masih ada hubungan guru dan murid dengan Sunan Kudus. Sebenarnya yang mengalahkan Nini Towok atau Nyai Bidara adalah Mak Lampir yang menjelma jadi Syekh Ali Akbar karena ia sudah menyadari kalau gerakannya sudah diketahui oleh Nyai Bidara, sehingga mereka mengelabui Nyai Bidara dengan cara menjelma jadi Syekh Ali Akbar karena mereka sedang berada di dalam Mataram pada saat itu. Jara, di mana kesaktian
Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. Apakah nenek ini yang menjadi pembunuh keji yang belakangan ini merajalela di bumi Mataram? Apakah dia juga? Keesokan harinya, Tumenggung Surotani pun melaporkan kejadian semalam kepada Sultan Mataram dan juga Pangeran Purbaya. Sang Tumenggung pun mengatakan bahwa Nini Dawak bukanlah wanita sembarangan, sebab ilmu yang dimilikinya sangat tinggi. Setelah mendengar cerita tersebut, Sang Sultan pun memerintahkan Tumenggung Surotani dan Pangeran Purbaya untuk segera membawa tawanan itu ke hadapannya. Namun, ketika berdua sedang berjalan menuju ruang tahanan, tiba-tiba seorang prajurit pun menghampirinya. Dia melaporkan bahwa tawanannya telah lepas dan melarikan diri. Setelah mendengar kabar tersebut, dua orang utusan Sultan pun menjadi kaget. Ia pun cepat-cepat menuju ruang tahanan. Luar biasa. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan ini. Kalau begitu, kita harus cepat melapor kepada Gusti Prabu. Tangkap perempuan pengacau itu, hidup atau mati. Sendiko Gusti. Sampai di sini dulu alur cerita dalam episode kali ini. Kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.